Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya. Dan lagi-lagi mohon maaf karena belum pakai mic. Sorry. Assalamualaikum, selamat datang kawan-kawan semuanya. Terima kasih udah mau nonton, udah mau mampir di channel Ngobor ini. Seperti biasa di sini ada Bro Ayung, ada Biru juga. Yang rencananya kita itu mau ngobrolin horor gitu sambil ngerokok kayak gitu ya. Dan ya semoga nggak horor-horor banget gitu ya Bro Ayung. Langsung aja lah, nggak usah lama-lama. Waktu dan tempat dipersilakan buat Bro Ayung. Terima kasih Mas Diam atas kesempatannya. Sama-sama. Nah, aku tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali jumpa dengan kami berdua ya Bi. Yang niatnya bakal ngobrolin yang horor-horor. Baru niat ya? Baru niat. Niat Aja udah dicatat kebaikan. Oh, udah niat kebaikan. Kita Apalagi, masuk surganya karena iya. kebanyakan niat gitu. Eksekusinya nggak ada. Iya. Apalagi udah niat dijalanin ikhlas pula ya. Nah, Bi, itu ya. bagus banget gitu. Nah, panjenengan semua itu berkah buat kami. Iya, alhamdulillah. Nah, Amin. gitu, iya. Terus, kayak seolah-olah kayak mau tausiah ya, Bi. Iya, Oke. tausiah. Baiklah, langsung ke cerita boleh, Bi? Langsung cerita aja nggak apa-apa. Baiklah, ini sebuah kisah tentu, dan kisah ini diawali datang dari teman, Bi. Salah satu teman yang usahanya itu warteg, Bi. Dia itu warteg. Alhamdulillah setelah masa kemarin agak sulit, ini mulai ada geliatnya, Bi. Nah, mungkin setelah tahun baru lebih baik lagi. Dan itu bukan menceritakan bab wartegnya ataupun pengalamannya dia, tapi orang kan kalau kadang-kadang kalau lagi makan ngobrol merupus kesana kesini gitu loh Bi, itu ternyata ada cerita serem. Dan karena dia itu penggemarnya Ngobor. Oh, maksudnya itu ngedengerin orang lagi makan ngobrol gitu ya. Ini duit nih katanya. Itu, iya. Enggak karena duit sih, tapi dia pengen eksis gitu. Dia pengen eksis, artinya aku punya kawan di Ngobor kayak dirimu, kayak diriku. Lalu langsung menghubungi, Bi. Jadi, Mas Ayung lagi ngapain kayak gitu kan? Aku tumben, ini nomor dari siapa begitu kan? Tahu-tahu dia ngomongin, Mas, aku baru saja mendapatkan cerita serem banget katanya begitu. Dari siapa, ngalamin sendiri? Bukan dari orang makan kayak gitu. Oh, yang bener aja. Iya, direkam malah sama aku lah. Enggak, intinya aja aku bilang. Serem apa serem banget? Serem banget jangan aku bilang gitu. Jangan. Serem, kok jangan, ini kan cerita horor. Kalau yang serem banget kami nggak menerima. Takutnya Takutnya itu berat gitu. Berat, Indonesia semakin mencekam. Makin mencekam, takut ya. Iya. Ada impactnya nanti ke kawan-kawan. Akhirnya dia semua sempat diem, Bi, padahal tak prank, sempat diem dia lama. Dipikirin kok gak boleh serem gitu kali ya. Lama-lama mati ya telepon tuh kan, pakai WA. Nelpon lagi, Mas, ini asli apa ora katanya gitu. Ini asli apa enggak? Boleh enggak? Boleh, itu teman bercanda begitu kan. Nah, itu menceritakan tadi ya berapa malam yang lalu lah dia ada seorang pelanggan petugas kebersihan di Jakarta sana, Bi. Petugas kebersihan yang pakainya kuning, orange. Iya, mereka itu biasanya orange, ya. biasanya dia mungkin dapat jatahnya agak sore atau gimana ya. Jadi hari semalam itu katanya di jam 9 dia dapat tugasnya malam. Kalau paginya bapak orang tua lah begitu. Dia dapat shiftnya malam buat nunggu warteg tadi. Itu kedatangan seorang customer pelanggan itu tadi namanya sebut saja Dasirun karena memang dia aslinya warga sini, Bi. Biasanya orang Tegal di sana ya makan di warteg itu nyaman, sama satu rumpun kan, saudara gitu. Biasanya malah minta tambahannya banyak kan saya gitu. Iya. Jangan lupa gini Mas. Ini gorengannya ala politik begitu kan. Itu akhirnya ngobrol-ngobrol ngalor itu dari politik dari apa aja. Sampai ke cerita serem. Ini mulai tadi temanku namanya sebut saja Joni begitu ya. Joni mulai mendekat. Tadinya kan dia mainan HP, mangan ya suwe temen gitu kan, Bi. Cerita serem mulai mendekat. Ini akan aku sampaikan ke Mas Ayung di Ngobor. Siapa tahu dari situ nama Joni itu bisa melambung, ya kan, Bi. Ini sorry tak bocorin dong. Ini nama asli Joni berarti ya? Jadi kata-kata bukan Joni Tawab itu bukan. Kata-kata hatinya Joni kita bahasakan di sini. Dia pengen seperti itu. Iya, pengen eksis gitu. Sorry Mas Joni. Mas Joni, halo Mas Joni. Jadi itu Dasirun mengisahkan seperti itu. Karena apa?
cerita tadi didasari atas keprihatinannya Mas Dasirun. Meskipun dia bukan dari pegawai, itu kan pegawai negeri ya, dari golongan eselon yang tinggi, tapi dia merasa bertanggung jawab dengan negeri ini katanya. Ngomongnya seperti itu, gede katanya orang. Tapi lucu Mas, itu ada peristiwa apa emang kenapa dia cerita seperti itu? Itu di hari Sabtu. Seperti dari zaman dulu-dulu kala adanya bocah sekolah di Jakarta sana lah Bi ya, itu sering ada tawuran Bi. Sering ada tawuran, tapi ini nggak gede-gede banget, jadi ribut-ribut antar sekolah Bi, antar geng begitu, rame-rame itu di depan warung. Itu kan pertigaan, tapi warungnya si Joni itu kebenaran itu si Dasirun ada di situ juga, jadi dia prihatin dengan nasib bangsa ke depan Bi. Ini gimana ya gitu. Iya, jadi aku baru sedikit aja, wah keren dia aku bilang gitu. Nasionalis. Iya, nasionalis, dia peduli begitu ya. Gimana nasib bangsa ke depan akhirnya. Loh seremnya piye Mas Doni? Jadi gini Mas, itu ya di depannya itu dalai apa sih ya, orang-orang itu kan ada yang namanya yang bawa basis begitu ya. Kalau basis ini kan Badan Amal Infak dan Sedekah Bi. Kalau sana itu kan basis itu ketua regunya gitu. Biasanya sakti-sakti Bi. Pakai ilmu kanuragan begitu. Kadang ada yang dibacok nggak mempan, ada yang tekbal, ada yang macam-macam lah ya. Itu kelihatan di depan mereka itu, yang di depan ketua pembawa benderanya itu bacok ke depannya itu nggak mempan. Kesini nggak mempan, sini bacok sono nggak mempan, jadi tak deg kayak gitu doang, bisa sampai capean mereka. Mereka takutnya sama siapa, tahu nggak? Sama siapa? Kalau nggak lulus mereka takut. Iya ya. Nangis gitu ya. Iya, tapi kadang-kadang ada yang anehnya gini, mereka udah lulus tapi jadi pemain cabutan Bi. Ada. Iya. Nah itu akhirnya dari berangkat kan dipisahin sama warga. Alumnus ya, tawuran alumnus. Jadi dia bertanggung jawab dengan nama baik gitu. Padahal nama jahat ya Bi. Nah itu mereka ikut tawuran lagi. Nah ini prihatin banget Mas Dasirun sambil makan. Makanya cuma sayur asem, dibanyakin ini apa namanya sambel apa, tapi ngomongnya negeri Bi. Itu ngomong seperti itu. Mulane Mas katanya, aku jenengan punya putra. Menikah aja belum kata Joni begitu. Ya siapa tahu besok-besok punya putra. Yang penting pendidikan itu akhlak. Takut sama yang namanya dosa, takut salah, takut nggak pantas. Intinya ceritanya gimana? Itu dulu saya punya, dulu ya lagi saya kecil di kampung katanya, ya masih daerah-daerah sini Bi. Jadi itu di depan rumahku itu pernah ada seorang itu anak, ya pantarannya di atas aku lah 2 tahun katanya, dulu katanya. Dia umurnya sih sekitar mau 40-an si Dasirun tadi. Jadi di depan rumahku tadi itu ada seorang anak, itu aku panggil dia Mas. Anaknya itu pinter banget, padahal nggak sinau katanya, tapi pinter turunan kali katanya, dari Gusti Allah udah dikasih dia pinter, ranking 1 terus. Tapi orangnya itu wis cilik tapi wanian katanya, udah cilik tapi pemberani begitu, lebih ikut sama orang tuanya, jadi ikut sama mbah lah seperti itu Bi. Udah gitu dia sekolah nyampe SMP. Ya sering bareng sama aku, cuman aku ikutnya adik begitu ya. Tahu-tahu lulus SMP Mas. Lah kaitannya apa sama tawuran? Menang disit nanti katanya. Itu dia tahu-tahu hilang sakti, menghilang begini kan. Enggak maksudnya hilang sing peredaran di situ. Dia itu ke Jakarta katanya, sama ikut sama ibu tirinya begitu Bi. Nah ternyata dia itu di Jakarta sana masuk ke sebuah SMA di sana, dan di situ ada prospek, ada macam-macam Bi, harus mengikuti yang namanya kewajiban tawuran dan lain-lain. Oh ternyata kan kaget, ternyata di sini harus sakti, harus tawuran, ini kewajiban. Bentar, sorry, ada orang mau masuk, mau ngapain? Orang apa? Oh enggak kebuka ya, kebuka sendiri. Sering terjadi seperti 2 kali ini. 2 kali. Kebuka sendiri, kayaknya kurang ngekrep gitu. Kurang ngekrep, jangan ke goib. Jangan kami goib dulu, jangan kami gaiben gitu ya. Betul. Terus gimana? Nyalain 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah di nyala. Sini memang agak militer ya. Militer. Jadi orang ke ngopor, aku masuk ke sini aja. Nanti dikiranya panjang-panjangin durasi soalnya Bro Ayung, jadinya makanya dihitung gitu ya. Ya aku masuk ke sini aja kan semi militer tesnya kan. Set. Bukan cuma harus bisa bercerita kan. Nah itu kembali ke cerita sampai mana tadi. Itu di sekolahan harus wajib ikut tawuran.
Ya, kalau misalnya cemen dibully sama kakak-kakak kelas, oh kalau gini caranya aku harus sakti, seperti itu. Akhirnya Mas Juni itu menggali dari warisannya Bukan leluhur. Juni, Mas tapi anak Juni, yang pinter. iya yang paling pintar itu. Siapa sih kasih nama Sebut lah? saja namanya ya Lanang. Namanya Lana. Namanya Lanang. Biar karakternya persis begitu Anaknya ya. cewek, tapi udah. Anaknya cewek, enggak endang. Ya enggak Lanang, keren begitu. Jadi dia itu namanya Lanang, dia berusaha keras. Aku kayak gini, aku nggak punya gaman-gaman ya di kampung, punya mbah tinggalan kayaknya nggak ada. Wis ilmu warisan-warisan apa yang sekiranya bisa mendukung karirku di dunia tawuran. Akhirnya itu belajar macam-macam, masih kurang puas juga. Dia belajar di sana, entah di daerah pinggiran Jakarta atau apa, sama seorang guru. Ya, di Bekasi gitu ya, Medan Satria situ. Mungkin, tapi bukan aku. Oh, bukan. Aku nggak suka tawuran. Oh, gitu ya. Aku senengnya yang love. Oh, iya. Sama seperti dirimu mungkin. Iya. Ya, tadi Gerimis, anak SMA, panoramanya indah. Iya. Nah, ini lanjut. Apalagi pulangnya minta diboncengin gitu. Asli. Ya. Ada gitu. persinggungan gitu ya. Begitulah. Nah, oke. Boncengin hari ini, besok jadian. Besok jadian, terus bulan depan ganti lagi. Gitu. Kita membuka aib sendiri ya, tapi kita nggak menyakiti ya. Tidak. Kita nggak menyakiti. Mereka dengan senang hati mendekat ke diri kita. Oke, cukup ya, Bi. Iya, kita hanya menerima. Itu sekedar gitu. cerita tadi hari ini ya, Bi. Enggak, maksudnya lanjut ke cerita dia apa enggak? Enggak, lanjut tawuran. Lanjut ya. Dia itu akhirnya apa? Belajar, tapi itu kan kejadiannya itu dia itu cerita sama Mas Dasirun setelah ada peristiwa besar setelahnya ini pokoknya dia belajar seperti itu ya, ilmu-ilmu kanuragan kebatinan, dan dari situlah prestasinya dia di dunia tawuran itu melambung tinggi. Dia jadi seorang pembawa basis di sana, salah satu pembawa basis di sekolahan tadi. Jadi di mana ada tawuran dia di depan walaupun badannya kecil. Nah satu saat kan memang orang makin lama makin kesana nambah umur ya kan, terus lulus juga dari sekolah, pengen pulang kampung. Tapi tadi kata Dasirun, perangai yang ku kenal dari Mas Lanang itu nggak begitu. Dia itu lembut, walaupun dia tegas tapi nggak yang pecical-pecicil begitu katanya. Jadi setelah pulang dari Jakarta, rambutnya sih semene tuh, katanya rambutnya itu panjang. Terus pendelak-pendelik katanya. Rambutnya panjang, kutuan lagi. Yang kutuan sih enggak, coro. Itu pecical-pecicil di kampung kaya wong arep ditantangi kabeh katanya. Itu balik kampung. Balik kampung setelah lulus SMA, balik kampung kaya wong arep ditantangi kabeh. Sendal itu kekedek katanya. Misalnya ini di musola apa di jagongan ke tempat teman, sendalnya itu ketimpa sendal yang lain, hitam. Diberantemin. Masalah ini gitu. sendalnya siapa berani-beraninya kayak gitu. Jadi akhirnya jadi timbulnya nyebelin. Nih wong nih Jakarta ngapain kayak gitu, kok jadi begini. Terus kalau nongkrong, asal nongkrong begitu wis ngomongnya Indonesia nggak bisa ngomong Jawa lah ceritanya. Lo gue gitu kan. Lo gue ini hari apaan sih katanya begitu. Sawah kok indah banget gitu. Sawah kok indah banget, gue seneng banget di sini gitu. Enggak kayak gitu. Itu biasanya cewek biasanya. Itu nongkrong misalnya sama teman-teman, dia ceritanya udah pakaiannya lebih necis daripada anak kampung kan. Ya kan, ke situ udutnya pakai udut putih. Ya kan, mil yang begitu, mahal sekarang 30 ribuan gitu ya. Paling kata teman-teman paling sementara gitu kan. Nggak lama paling sementara. Itu udah mulai pada sebel sama Mas Lanang tadi, karena kesono asal nyuruh beli minuman kayak tokipan katanya, beli minuman kayak gitu. Tapi kalau udah duduk main gitar atau apa, ini malam apa sih kayak gitu, malam Rebo Mas. Pantesan katanya dia kayak gitu. Jadi selalu menghubungkan sesuatu dengan goib. Matanya ngelihat semua. Tuh di atas ada kunti. Ya enggak apa ini. Gua tarik ntar. Kayak gitu, Gua tarik tapi yang lain nggak bisa lihat gitu. Iya, yang lain nggak bisa lihat. Ngomongnya selalu hal-hal yang seperti itu. Kami gaiben juga. Kami gaiben seolah-olah sakti. Mana yang katanya berguruan sini begini kan, bikin ulah. Ke stasiun, sempat kemana-mana tuh bikin ulah, dan akhirnya warga desa preman itu ya berarti ya masuknya ke situ. Jadi anak-anak desa yang tadinya dengan keluguannya begitu kenakalan remaja yang paling nyolongin kelapa atau apa itu jadi ikut-ikutan ke bawah dan jadi kasus yang lumayan buat di desa. Nah itu namanya tadi ya, tupai melompat ada kalanya ngembuling bajing juga jadi dia itu tiba jatuh apesnya Jadi apa ya, dia itu satu malam dia berangkat ke Jakarta lagi.
itu diamini oleh anak-anak desa, bebas dari mas lanang. Kita itu bisa punya otoritas sendiri katanya, seperti mau ngapain gitar aja diatur Bi, apa-apa diatur Bi. Tapi nggak berani buat ngelawan. Akhirnya dia berangkat ke Jakarta, sebuah anugerah buat kawan-kawan kan, gitu ya. Kebebasan. Ternyata cuma 3 hari Bi. Dapat dengar ada kawan lagi yang jualan itu di daerah terminal. Itu dia terminal mana, Tegal atau? Terminal sini Tegal. Dapat telepon, waktu itu HP belum yang kayak sekarang gitu kan. Telepon pasti yang mahal, ada yang pegang telepon itu harus ke sawah dapat sinyal Bi. Lanang balik, gawat lanang balik katanya begitu. Yang bener iya kene terminal lagi karo aku, katanya lagi sama aku. Malak udut asem kayak gitu katanya, malak dia jualan rokok dipalakin sama lanang. Lanang balik, gawat aja pada metu katanya begitu. Dapat informasi seperti itu Bi. Tapi ada yang beda, kepulangan itu udah ditakutin sama anak-anak semua. Tapi 1-2 hari lanang nggak nyamperin ke rumahnya mereka, enggak Bi. Tapi malah denger lanang lagi sakit. Setelah berapa harinya, jadi kayak aku sama kamu keluar takut ada lanang nih. Aku lewat pintu belakang atau mana ketemuan sama kamu Bi. Backstreet ya. Lanang gitu, lanang di mana? Kamu nggak ngerti, temen-temen nggak ngerti. Itu dapat tembusan dari bapaknya dari orang tuanya lanang. Mbahnya itu lanang meriang parah katanya, seperti itu Bi. Lanang lagi meriang parah. Mereka juga masih hati-hati nggak mau nengokin, takutnya itu hanya prank Bi. Akhirnya tapi pas hari demi hari ini beneran, mereka pun berkunjung ke rumah lanang bareng-bareng versinya. Jadi aman. Iya aman, kalau disuruh kan siapa yang apa saja begitu kan. Taunya dia memang lagi tergolek lemas. Di situ ada seorang penyembuh Bi. Ya seorang yang penyembuh begitu ya, lagi ngobatin lanang. Itu di sana lagi kesurupan katanya Bi. Lagi kesurupan, mata nih kata Dasurun mendelik kayak gitu, dia kayak diikat begini, tangannya diikat pakai bujur ya. Kain percak begitu, diikat di ranjang-ranjangnya. Kesurupan seperti itu, powerful kata, matanya mendelik rambutnya. Nah itu gue baru mau nanya rambutnya itu gimana gitu. Rambutnya ngene ada orang samping atau tetangga cukur baik rambutnya, ada orang tua ya yang pakai kutang yang ada sakunya gitu Bi. Sampai ono sing nyukur, nggak ada yang berani. Itu dibacain ini. Akhirnya dapatlah kenapa lanang seperti itu, dapat alasannya Bi. Mereka kawan-kawan termasuk si Dasirun tadi. Ternyata lanang itu belajar ilmu kebatinan di daerah pinggiran Jakarta tadi ya. Itu mendawamkan sebuah zikir tertentu atau amalan tertentu yang mantra bisa jadi dibilang mantra begitu, tanpa sadar. Itu yang masuk bukan sesuatu yang baik tentunya ya, tapi seanu jin yang sangat kuat begitu. Si jin itu udah memang mengikuti dari lama track recordnya lanang selama di kampung begitu loh Bi. Dulu-dulunya kayak gitu Bi. Jadi dia masuk ke dirinya dia itu melalui tadi mantra-mantra tadi, jadi sosok lanang yang tekbal, yang hebat banget lah waktu itu Bi. Nah ini lanang kan nggak pernah pulang kampung. Selama 3 tahun lebih itu dia baru pulang kampung. Dia itu awalnya itu nggak apa-apa lagi pulangan pertama itu Bi, yang dia gagahan itu loh ya. Pulangan kedua itu yang cerita lanang sendiri ketika udah mulai baikan, cerita sama ya penyembuh tadi sama kawan satu yang percayalah dia, jangan diomongin kawan-kawan lain, malu aku katanya begitu. Jadi ceritanya apa? Di pulangan yang kedua lanang itu baru baru turun dari bus, katanya udah disambut. Jadi bus kan nggak semuanya masuk ke terminal. Ada yang cuman di depannya. Iya, transit begitu di depan begitu. Dari seberang dia kok sebegitu lalu lalangnya kendaraan malam jam 2 begitu, kayak nembus Bi. Jadi pandangannya itu serpet begitu loh. Itu di seberang ada yang menunggu. Sosok nenek-nenek Bi, sosok nenek-nenek yang bener-bener renta banget begitu loh, renta banget, tapi kayaknya wudo gitu loh. Ya ada kain tapi kayaknya lawir doang, bener-bener kusut banget kayak gini katanya. Ini rambut putihnya pada jatuh, tapi nggak pakai tetekan, nggak pakai tongkat, bisa bungkuk-bungkuk begitu, ngeliatin dengan mata yang sangat tajam, tapi soalnya menunggu si lanang tadi. Nyebrang berarti ya? Iya, di seberangnya lanang. Dia baru turun dari bis kan biasanya ke belakang begitu ya. Rokok apa-apa, tapi yang aneh-aneh harusnya dia ketutupan mobil
tapi sangat padat gitu lalu lintas, tapi itu kayak nembus mobil itu kelihatan bener-bener di mata, entah itu mata batin atau apa. Lanang tadinya itu siapa, bawa bantai sekalian ntar kayak gitu kan, sombongnya bawa bantai sekalian gitu kan, tapi kok ngilang, tapi kayak ada di sisi berbeda, kayak ngikutin, tapi di mana gonta ganti terus, tek gonta ganti terus. Akhirnya Lanang nggak mau pikir pusing, ini aku harus cepat pulang, kayaknya badan juga ngerasa nggak enak begitu ya Bi. Dapat ojek, pulang naik ojek itu tadi, dia itu naik ojek bonceng. Di tahun itu jalan belum begitu bagus, penerangan masih ya lampu kuning sih sama sih gitu, masih bolong-bolong. Itu di mana tempat, misalnya dari sini nih ya, kayak sampai ke lampu merah jaraknya segitu, di sini dia baru plangkrok gitu bonceng. Nenek-nenek itu ada di seberangnya jalannya dia, di jalan kecil udah mau masuk ke sana ngidul gitu dari arah terminal, udah ada nenek. Sumur Panggang ya daerah situ. Iya, dari situ kan neneknya udah ada posisinya kayak gini, ngelingok ke arah dianya gitu, dengan klek kayak gitu. Senyum senyum parah banget katanya. Gak manis, senyum parah katanya. Itu bener, ya lebih cocoknya nyeringai ya, lebih cocoknya nyeringai. Tapi dari pandangan matanya, dia nggak nyerang Lanang, bahagia banget seolah-olah, seolah-olah tuh bahagia banget. Lanang langsung dari Lanang yang kelanangannya itu nyebelin, dia sampai sempat istighfar, bener-bener down, ngeliat kayak gitu. Ini power di energi, mungkin dia belajar ngerti bahasa energinya, nolaknya itu dia kuat banget katanya begitu. Tapi aku nggak terganggu gitu loh, mau serem banget itu ya. Dia ini sosok siapa? Tadinya mau gua bantai, ciut ciut kan akhirnya. Kang jalan Kang, sambil ngeliatin begini, masih ngeliatin ngene-ngene Bi katanya. Jadi jari dia kayak lusuh-lusuh, kayak jari cing motifnya nggak jelas buluk begitu Bi, ngecing-cing begini nyampe ke dengkul sampai paha yang kurus belulang begitu loh Bi. Mulus. Belulang. Rifut. Itu ngene-ngene seolah-olah panggil Nang, Lanang. Godain aku gitu. dong. Gitu. Iya seolah-olah begitu, melu Lanang kayak seolah kayak gitu. Aku dengernya suara kayak gitu. Gendong. Itu udah nyebut, Mas, cepetin Mas Kang, cepetin begitu. Itu jalan sekitar 200 meter, ada kayak bukan lampu merah, pertigaan begitu ya. Udah ada di situ lagi, Bi. Lagi seru-serunya, nanti daripada kepotong di tengah jalan gak asik. Oke, lanjut tadi perempatan jalan. Di perempatan jalan itu dari kampungnya dia masih lumayan jauh lah. Perjalanan masih 20 menitan lagi mungkin. Perempatan jalan itu ada lagi dia di situ. Jadi nilainya motor itu tadinya lancar, motor baru greg. Tapi nyala tapi enggak begitu ya, kayak tukang ojeknya enggak bilang lu main-mainin gue bantai gitu, enggak ya? Enggak. Kata tukang ojek cuma bilang soalnya. Motor kena ngapa sih ya? Yang paling cuma kayak gitu. Enggak ya Mas. Itu tapi enggak berhenti, nanti jalan lagi. Kayak diperlambat supaya motornya itu agak lancar gitu. Agak lancar. Itu sosok itu ada lagi di seberang jalannya dia. Dan yang aneh kata Lanang, di jam itu walaupun jam 2 udah banyak orang mau belanja sayur atau apa ya, itu sepi banget. Nenek itu selalu berdiri di tempat yang paling sepinya di sekitar situ, gelap tapi kontras begitu loh. Paling gelap tapi dia kayak nyala, maksudnya bukan nyala ya, tapi jelas banget penampilannya najisi katanya seperti itu. Ya botak-botak terus putih begitu gimana sih Bi? Itu matanya kayak celong tapi cuma hitam ke sana lah. Loh, serem banget tuh. Iya, itu makin ekstrem. Nang melu kayak gitu, ada suaranya seperti itu. Nang ikut, jangan tinggalin aku. Kamu wis wayahe pulang, ada suara kayak gitu. Mas, sampean denger Mas suara Mas? Suara apa Mas? Motor aku kayak gini. Iya, atau ojek Bapak. Suara apa? Sampean kenapa apa? Meriang apa? Kayak gitu, Bi. Terus katanya si Lanang meriang, Pak. Iya, badannya agak anget memang, tapi aku denger. Sampean orang urun nenek-nenek, sampean enggak lihat nenek-nenek. Nggak ada orang, sepi. Dina apa sih katanya, hari apa sih ini? Dia nggak ngeliat, cuman yang lihat Lanang. Jalan lagi, ketemu seperti itu lagi, Bi. Si nenek-nenek tadi posenya bisa nyebelin kayak apa ya, peragaan busana gue loh, Bi. Kayak orang naik sini loh, ayo ngono ya. Lanang itu bener-bener nyampe apa ya, kayak orang ketekan banget ke pressure sama itu. Dan pertelon terakhir yang aparat jembatan itu dia ngelihat lagi sosok kayak tadi, tapi persis bukan di seberang jalannya, tapi di arah yang sama.
Itu sebelah kiri jalan. Sebelah kiri jalan. Sepi, gelap, kebun-kebun begitu, masih ada kayak gitu kan, jalannya nggak rata. Itu dari depan. Sosok itu udah saya ini bukan di samping Mas Dasirun. Kalau cerita Dasirun ternyata bocor-bocor Dasirun yang paling dipercaya buat cerita. Jangan diomong-omongin. Ternyata diomongin juga ya. Pak Dasirun ke lu juga bilang, Mas jangan cerita-cerita ya. Enggak, ke Joni jangan cerita-cerita ya. Si Joninya itu bilang akhirnya apa? Itu ngadengnya di depan jauh, mungkin sekitar 70 meter atau 50 meter. Wis ngene-ngene bimentang katanya, mentang begitu, mentang iki buka kaki. Masuk melebet gitu. Iya, pene. Ayo nang Bali, aku wis kangen kayak gitu ngomongnya, Bi. Itu Om ngomongnya sama ini, balik mana Om? Balik apa Mas? Ternyata tukang ojeknya juga mau pulang, rumahnya ke sana, Bi. Satu arah sama lanang. Wis Mas, sampean kenapa sih ngeliat setan? Wis kalem koronyong katanya, kalem sama aku, jangan takut. Sok-sokan tukang ojeknya. Iya. Itu akhirnya aku juga thanksin sama tukang ojek. Selama ini aku powerful, bocah kuat begitu ya. Itu dia dimerem-meremin. Ngertinya udah nyimpangin tadi, udah nyimpangin nenek-nenek, tapi pas dia buka melek itu pas di depannya persis, dan itu yang bikin kaget sama lanang tadi. Sosok itu sepersekian detik langsung berubah drastis, jadi sosok perempuan yang sangat cantik banget, Bi, katanya, dengan gaun yang kayak tempo orang dulu begitu, ayu banget, dengan sangat familiar sama lanang, Bi. Jadi lanang itu biasa ngelihat sosok tadi, Bi. Loh, kenapa Mas, katanya. Astagfirullahaladzim, nyebut lagi. Banter katanya, banterin itu, dibanterin ke sana. Jadi sosok tadi, cewek tadi di gambarannya itu ya, packaging banget, cantik, gelungan seperti itu, Bi. Pakai baju pengantin gitu? Enggak, pakai kebaya biasa. Pakai biasa, tapi kayak orang punya lah, berada lah seperti itu, niat seperti itu lah, Bi. Mungkin belum dipakaian resminya kali ya. Itu pakaian main. Nah ini main. Asli. Nah itu kasual tempo dulu mungkin begitu ya, Bi. Nah ini tahu bulat. Udah lama nggak datang, udah lama nggak lewat. Dia berarti udah sehat lagi. Kemarin malam sih, beberapa hari yang lalu itu malam gue ngedengar datang tahu bulat. Iya. Terus tadi? Nah itu akhirnya lanang kan melihat sosok tadi itu familiar buat aku. Aku sering ketemu sosok itu, bahkan kadang-kadang sampai melakukan hal yang enggak selayaknya ini, tapi di alam tidur, di alam mimpi. Itu terjadinya setelah dia ngamalin ajian-ajian itu, Bi. Jadi setelah dia ngamalin ajian-ajian tadi, dia merasa sakti, merasa hebat, dan memang secara dohir anti bacok gitu. Anti bacok, anti ini. Tetapi sering berkala setiap bulan di malam tertentu itu didatangin sosok tadi, Bi. Tapi kan itu cantik banget, bukan nenek-nenek rentak seperti ini gitu yang bikin sok lanang seperti itu, Bi. Akhirnya jalan dia pakai motor tadi kan, ikut terus ke sono nyampe pulang. Sosok tadi itu kalau kiri kanan, nang kayak gitu terus, Bi. Tapi gantian antara cewek cantik, nenek-nenek di sampingnya juga nang tuh dihantuin nyampe rumah bener-bener. Itu katanya apa ya, tukang ojeknya aja dibayar. Itu aku bodoh amat, yang penting duit lemparin. Masa papanan katanya, rasa panet ya. Wis gawa kabeh katanya, nggak usah jujur, nggak usah kembali. Udah sana guduk-guduk rumah orang tuanya begitu ya. Dari situ dia nggak tenang sama sekali. Jadi katanya dihantuin apa sama sosok tadi, nenek cewek sakit kayak gitu terus, Bi, nggak habis-habis seperti itu. Jadi nggak malam nggak siang. Akhirnya orang tuanya kan minta tolong sama orang. Akhirnya itu udah disakit ya? Gara-gara itu jadi sakit ya? Jadi sakit, minta tolong sama orang. Dan itu tadi orang yang ngerti tadi kasih penjelasan, ini dia itu akibat pernah jalanin ilmu kebatinan atau apa ritual seperti tadi. Yang masuk dalam badannya dia itu suaminya nenek tadi, pasangannya si cewek tadi, tadilah gambarnya seperti tadi. Jadi udah klop, udah begini, nggak bisa dipisahkan kayak gitu. Akhirnya gimana nih? Pantesan ngejar terus. Iya, ngejar terus, kayak udah disambut. Kamu kemarin apa namanya ya, ngerantau ini pulang loh ke aku gitu, seolah-olah begitu. Ya ini bocah-bocah prihatin, serem, tapi separuhnya agak tepuk tangan, mampus gitu kan. Iya, seperti itu. Mungkin jujur-jujurnya Dasirun seperti itu. Nah ini akhirnya ya dengan berbagai upaya, bukan cuma tadi seorang ustadz tok satu, tapi berapa lah gitu, akhirnya berhasil sembuh.
dan Lanang kembali ke Jakarta. Nyampe saat ini nggak pulang lah seperti itu. Udah lebih baik katanya sih seperti itu, udah menikah. Berubah gitu ya. Berubah. Dan ini kenapa aku ngomong kayak gini? Karena ada tawuran tadi. Gara-gara ngeliat itu jadi ingat Lanang. Jadi ingat si Lanang tadi. Mulane Mas, jenengan anaknya jolih sing macam-macam, nggak boleh macam-macam. Hati-hati yang namanya belajar batinan gitu. Itu manatnya. Ya itu tapi berarti sekarang kayak gitu ya, si Mas Lanangnya sendiri udah berubah gitu. Udah berubah. Masih gondrong nggak? Udah enggak kayaknya, Bi. Udah. Katanya enggak gondrong. Kan lu lihatnya dari depan gitu. Depannya pendek, belakangnya masih gondrong. Gitu. Gondrong belakang ya, Bi. Iya, gitu. Ya, Oke, gobel ya. Gondrong belakang. Oke. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Terima kasih Mas Dasirun, Mas Joni juga ya. Udah berbagi cerita ini. Semoga ada sesuatu yang bisa kita ambil dari kisah ini gitu. Betul. Terima kasih buat kawan-kawan di rumah udah mau nonton, udah mau dengerin acara Ngobor kali ini. Kalau misalnya ada salah-salah kata ya mohon maaf ya gitu ya. Semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode Ngobor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Jangan bosan-bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.